Halo Inagrians, sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengekspor hasil pertaniannya. Menurut Badan Statistik Indonesia, pada masa pandemi seperti saat ini, ekspor pertanian mengalami peningkatan hingga 20,84% pada bulan Oktober 2020. Maka dari itu, ikut aku yuk kita bincang-bincang bersama Mang Ade dari Agronatif di daerah Cibodas, Lembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rukmana. Saya petani dari Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan saya di sini sebagai ketua koperasi produsen Agronatif Pratama Indonesia. Agronatif itu berdiri tanggal 21 Agustus 2019. Sebelumnya umurnya belum ulang tahun nih, belum nyampe setahun. Cuman kalau kita terjun di pertanian dari 2013. Nah, alhamdulillah di Agronatif sendiri itu udah berdiri 3 kelompok. Kelompok Agronatif Ban untuk peternakan, Agronatif Farm untuk pertanian, dan Agronatif Farm untuk agroedowisata. Jadi kita coba terintegrasi si pertanian itu gitu. Salah satu misi visi kita tuh membangun regenerasi muda yang kreatif, inovatif di dunia pertanian ya, intinya di dunia pertanian. Kenapa? Karena regenerasi kita, kalau Mang Ade tua, takutnya nggak ada yang lanjutin usaha Mang Ade, nggak ada petani-petani muda yang muncul di situ. Tujuan utama itu, dan mengkolaborasikan atau menduduk barengkan semua instansi terkait, mulai dari yayasan swasta, mulai dari perusahaan swasta, instansi terkait. Yuk kita duduk bareng buat ngebangun pertanian di Indonesia gitu. Permintaan sayur dan buah terus meningkat. Maka dari itu, para petani mengembangkan budidaya pertanian modern atau yang lebih dikenal dengan hortikultura untuk memudahkan mereka dalam bertani. Alhamdulillah di Agronatif juga, khususnya di Agronatif PAM ya, Agronatif PAM yang fokus ke pertanian, itu ada program-program yang kita bentuk seperti program Desa Tani, Koperasi Tani, dan 100 greenhouse buat petani kecil, judulnya yang disupport sama BJB. Nah, Desa Tani itu disupport full sama Dompet 2 Pak saat ini. Jadi konsepnya di sana Mang Ade meng-hire buruh tani, petani yang rambah hutan, itu direlokasi ke Desa Tani dengan sistem yang mudah-mudahan ya menguntungkan mereka, karena sama sekali nggak kita pungut persentasi ataupun bunga terhadap mereka. Mereka cukup mengembalikan apa yang mereka pakai, dan itu pun buat mereka lagi, buat periode selanjutnya, buat sewa lahan lagi, buat beli pupuk lagi gitu. Itu konsep Desa Tani dengan SOP standar yang udah kita tentukan sama pengurus-pengurus koperasi. Nah, fokus di produksinya kita tuh lebih ke horti ya, sayuran, buah, daun, sama kubis dan kacang-kacangan. Program terbesar kita salah satunya baby buncis Kenya ya, yang mungkin kita sekarang saat ini udah bisa kirim ke vendor ekspor. Sama yang online juga kita ada, alhamdulillah. Terus pasar-pasar retail. Yang kedua tomat bib, yang ketiga horenzo, beetroot, sayuran daun kayak selada keriting, selada romen, dan selada head gitu kan, lettuce head. Jadi itu semua benar-benar kita udah konsep, udah tertata dan terpola gitu. Jadi misalkan Desa Tani 1 tuh ada 10 orang. Nah, nanamnya nggak barengan tuh yang 10 orang. Kita bikin menjadi 10 blok, dan satu periodenya itu 2 orang. Jadi per minggu ada 2 orang tanam, minggu depan 2 orang tanam, minggu depan 2 orang tanam. Jadi kita harus udah mulai memikirkan gimana caranya menjaga kualitas, kuantitas, dan yang paling penting kontinuitas. Jadi kita kondisikan tiap hari ada panen karena kita tiap hari packing gitu. Itu kan. Kita saat ini lagi campaign juga nih. Ini udah tugas kita bersama ya, buat ngerubah mindset masyarakat tani khususnya dan masyarakat umum, biar bisa lebih melek terhadap teknologi.
Di Mang Ade sendiri di sini udah ada prototype, kita udah pakai smart farming. Jadi meskipun Mang Ade lagi wawancara gini, sebenarnya Mang Ade lagi nyiram nih, lagi bisa nyiram. Jadi smart farming yang sistem IoT, jadi Mang Ade udah bisa nyiram via HP gitu. Penyiraman, pemupukan, bahkan untuk membuat sebuah racikan yang dibutuhkan tanaman itu udah secara otomatis. PPM-nya umur sebulan berapa, umur 2 bulan PPM-nya butuh berapa, itu udah terprogram di di sistem smart farming itu. Ya mudah-mudahan kita semua instansi terkait, perusahaan swasta ataupun yayasan ya bisa duduk bareng biar bisa bantu para petani kecil untuk bisa merealisasikan cita-cita kita untuk bisa mengakses teknologi ini, karena sangat menguntungkan sekali. Ya, yang benar-benar kelihatan, kita misalkan Mang Ade biasa bayar 50.000 per hari, sebulan 1,5 juta, kali 5 bulan umur tomat 7,5 juta, ya itu udah hilang karena udah dipakai sama smart farming ini. Gitu kan. Dan dari pertumbuhan juga alhamdulillah ya alhamdulillah sehatlah tanaman kita, karena mungkin kalau kita kan by feeling ya, by feeling, kalau nyiram by feeling, mupuk by feeling gitu, nggak tahu kebutuhan tanaman. Tapi kalau sistem smart farming itu udah benar-benar menyesuaikan kebutuhan tanaman. Mudah-mudahan Mang Ade banyak berharap generasi muda mau melek terhadap pertanian dan mau melek juga terhadap teknologi yang kita aplikasikan di pertanian. Itu sih, karena petani itu nggak seburuk yang masyarakat luas pandang. Keren petani itu. Dengan adanya Koperasi Produsen Agronatif Pratama Indonesia, para petani di Desa Cibodas mendapatkan beberapa keuntungan. Anggota-anggota yang gabung di Koperasi Agronatif sendiri selain punya akses untuk pemberdayaan mereka ya, program pemberdayaan yang mungkin yang belum punya lahan, yang masih ngerambah hutan, bisa dapat sewa lahan yang udah kita kondisikan gitu ya, di sebuah wilayah dan berkoloni gitu, berbareng-bareng dengan konsep sistem gotong royong itu. Yang kedua, yang di luar sana yang punya lahan tapi nggak punya sarana produksi gitu ya, bibit, pupuk, pestisida, itu bisa akses di koperasi kita dengan keanggotaan itu. Dan yang paling penting SHU ya. Kalau di koperasi itu pasti ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha tiap tahun. Jadi malahan di kita ada dua SHU. Yang pertama SHU dari simpanan wajib, yang kedua itu SHU yang sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi yang kirim sayuran sekintal sama yang 3 kintal itu beda SHU-nya tiap tahunnya. Itu yang mungkin bisa anggota kita dapatkan. Dan peluang buat agronatif sendiri ya, karena mungkin Tuhan juga ngelihat niat kita, niat positif kita. Alhamdulillah saat ini banyak stakeholder terkait yang mau support kita, dan mudah-mudahan itu benar-benar terrealisasi, nggak cuma janji ya. Amin, amin, itu sih Kang. Kalau dari internal kita udah bisa identifikasi sebenarnya di pertanian tuh ada 5 masalah di agro itu ya. Yang pertama luas lahan, karena makin menyempitnya lahan, banyak relokasi yang alih fungsi lahan gitu ya. Yang kedua modal, yang ketiga itu lebih ke jaringan, yang keempat itu teknologi. Poin pertama itu SDM. Jadi itu 5, SDM, luas lahan, modal, jaringan sama teknologi. Nah, ini PR koperasi untuk bisa menyelesaikan semua itu, semua masalah itu. Yang paling benar-benar berpengaruh ke produksi, ke hasil produksi itu SDM nomor 1. Tapi bukan artian SDM sumber daya manusia tuh masalah keahlian para anggota kita untuk bertani, tapi lebih ke attitude-nya, ke perilaku para petani, masalah kejujuran, masalah keterbukaan pikiran, dan masalah willingness dan lain-lain lah. Masalah kemauan. Itu sih yang harus kita bisa selesaikan di koperasi ini, dan dengan kerjasama anggota-anggota yang lain. Kalau dari eksternal mungkin dari
yaitu sistem-sistem pertanian yang terdahulu, karena kita udah terlalu didoktrin maaf ya, dari pupuk-pupuk mungkin yang penggunaan kimianya nggak bijak gitu. Nah, kita harus berpikir satu langkah gimana caranya produksi kita tetap bagus, tetap maksimal, tapi tanah kita juga tetap sehat. Itu salah satu tantangan kita dari eksternal. Mungkin ya kedepannya bisa banyak juga yang bisa nyerang kita gitu kan, karena tersentil atau seperti apa. Yang kedua, untuk masalah dari luar tuh bayar pembeli kita gitu kan. Kadang-kadang mereka selalu memanipulasi dengan alasan mau motong mata rantai, tapi realnya itu malah makin menekan petani gitu kan, dengan sistem konsinyasi gitu. Jadi istilahnya orang kecil ngemodalin orang kaya gitu kan. Sistem konsinyasi, mereka jualan, ada yang nggak laku dibalikin, yang laku dibayar, dan itu pun dengan ada tempo gitu kan. Itu yang sangat memberatkan kita. Nah, makanya kita di sini lagi berjuang untuk menciptakan sebuah pasar gitu kan. Seperti vegetable truck, seperti sistem kemitraan. Itu pasar-pasar yang rencana kita, yang kita targetkan, kita ciptakan untuk bisa ngebantu penyerapan hasil produksi para petani. Yang pertama, untuk benar-benar kita bisa menstabilkan pengiriman kita ke vendor-vendor ekspor, saat ini yang paling penting ya, ketersediaan lahan sih Kang. Untuk bisa merunning atau merealisasikan pola tanam. Karena kebutuhan ekspor itu cukup tinggi. Nah, berarti pola tanam kita juga cukup banyak per bloknya dan cukup panjang untuk tetap bisa menghasilkan tiap hari gitu kan. Misalkan penanaman kita per minggunya naik menjadi 5 kilo benih gitu ya. Nah, itu kita hitung membutuhkan berapa luas lahan, misalkan 10 hektar. Sedangkan yang tadi kita identifikasi masalah di pertanian, salah satunya ketersediaan lahan. Itu yang harus kita selesaikan agar bisa mempertahankan kontinuitas kita untuk ekspor. Yang kedua, kualitas pasti ya Kang. Berarti kita harus benar-benar bisa meningkatkan SDM para petani dengan capacity building setiap periode lah, rutin lah gitu kan. Dengan karena kalau kita terus dengan keilmuan yang terdahulu, atau ada dulu ge pertanian mah gini gitu ya, dulu ge mupuk mah kayak gini, terus dulu ge ngobatnya kayak gini, itu udah nggak bisa lagi. Karena kita harus update juga, karena hama-hama yang nyerang kita juga mereka bertransformasi, mereka bisa resisten terhadap satu kimia atau beberapa kimia. Terus lihat cuaca pun sekarang udah terus berubah. Makanya kita berinovasi untuk menjaga itu semua dengan cuaca yang misalkan curah hujan tinggi. Nah, kita harus bisa ngebangun rain shelter ini gitu kan. Supaya tanaman-tanaman buncis kenya kita ini bisa terjaga dari serangan jamur atau hal-hal yang bisa menyebabkan gagal panen gitu karena curah hujan tinggi. Itu sih yang lagi kita perjuangkan. Terus untuk kuantitas ya itu balik lagi ketersediaan lahan. Karena polanya panjang, kebutuhannya besar, ya kita butuh luas lahan yang cukup gitu sih. Oke, sekilas untuk garis besar ya. Program-program yang ada di Agronatif, program-program pertanian yang ada di Desa Cibodas, kita sangat berharap dan kita terus campaign bahwa pandangan masyarakat luas terhadap petani itu salah gitu, bahwa petani itu nggak sekolah, jorok ataupun bodoh, itu udah nggak melekat lagi di pundak petani, bahwa petani itu ternyata udah bisa pakai teknologi smart farming, itu kita udah bisa nyiram via HP gitu kan. Mang Ade sangat banyak berharap regenerasi muda mau terjun ke pertanian, karena faktanya di pandemi sekarang yang bisa benar-benar bertahan bidang usaha ya pertanian. Karena selain masyarakat luas masih butuh makan ya, butuh sayuran gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi sampai kapanpun yang namanya pertanian masih tetap dibutuhkan. Jadi fakta sangat benar-benar memperlihatkan lahan makin sempit, tapi perut manusia terus bertambah. Itu peluangnya sangat besar.
itu peluangnya sangat besar. Dan jangan berpikiran bahwa petani itu jorok, bahwa petani itu berkotor-kotoran lah. Kita udah bisa memakai sistem-sistem yang modern lah, dengan digitalisasi dan lain-lain. Mudah-mudahan apa ya? Ya istilah petani milenial itu bukan umur aja ya, tapi petani yang pola pikirnya mau milenial, itu sih. Itu pesan saya. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat semuanya dan berkah buat semuanya. Amin ya rabbal.